Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, Relsivo Kopi Paste. Dalam acara seperti biasa ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol sedikit. Yang masih kali ini kita masih fokus di cloud computing atau cloud gaming lokal. Ya, masih menjadi pembahasan kita ya. Sebenarnya saya mau membahas tentang bahasan lain seperti VoIP server menggunakan Isabel atau Isabel PBX ya, server telepon VoIP. VoIP itu Voice over Internet Protocol. Jadi kita bisa buat operator sendiri. Kemudian Nextcloud juga, Nextcloud sama Nextcloud Talk, tapi terjadi error kayak servernya crash, nggak mau connect ya, tiba-tiba saja setelah setting sedikit tiba-tiba error, entah kenapa. Sudah 3 kali guys seperti itu. Nanti saya cek yang error apanya ya. Namanya juga ngobrol ringan guys, jadi tidak berat-berat. Kita bahasnya ya yang ringan-ringan ya. Crash nanti saat kita coba. Oke, seperti biasa kita mulai saja. Kita buka Remina, itu server di sebelah komputer ya, hasil donasi. Untuk server Docker Full OS sudah dijalankan ya. Settingannya juga sudah di setting, tapi ada beberapa hal yang harus di setting ya, harus manual setting audio ya. Sebentar, karena kalau pakai SSH atau SSH Shield itu tidak bisa guys, tidak bisa di setting untuk pulse audionya ya, pulse audio server biar setting manual dari server. Yang kedua harus GUI ya, di sana servernya nggak bisa CLI, harus GUI. GUI-nya bebas sih, tapi saya sarankan sih GUI yang ringan seperti XFCE 4 ya servernya, atau KDE Plasma kalau memang servernya dipakai untuk hal yang lain seperti saya, bukan fokus hanya di Docker Full OS ya. Docker Full OS malah sebagai ya percobaan atau sampingan saja. Yang utama tetap ya buat gaming di sana. Jadi mohon maaf ya jika jadi hal-hal error, karena ini enggak serius-serius amat. Tapi sebenarnya luar biasa ya, cuman karena keterbatasan alat, keterbatasan sumber daya, jadi ya bisa dibilang seadanya. Oke, bentar saya setting dulu karena keyboardnya juga hanya satu guys. Mau pakai keyboard laptop males, pakai keyboard USB yang hanya satu. Saya punya 3 guys, rusak semua ya karena sering buat main games ya. Kita tunggu ya sambil ngecek ini. Simple screen recordernya udah merekam ya, enggak saya pause.
Ya, alhamdulillah bisa guys. Bentar. Ya, masih prak-prak ya guys. Mohon maaf ini tadi kemut ya musiknya. Betul-betul mohon maaf guys. Nah, kayak gitu guys. Kalau rekaman kemudian tidak diedit, betul-betul real ya seperti ini guys. Oke, kemudian kita SSH dulu ya, SSH. Masuk usernya real Vivo atau root aja sekalian lah, root add. Itu sudah saya setting ya ke 192.168.99. Pakai permanen sih, cuman biasanya ini nanti saya cek kalau salah. Semoga bisa, amin. Oh, connection reviews dari kemarin ya guys. Ini berarti ada sesuatu di firewallnya ya. Firewallnya itu oh kurang guys. Ini satu dulu. Bentar. Mohon maaf ya. Kirain firewallnya di open WRT salah settingan. Ternyata kurang satu guys. Oh, passwordnya salah guys. Nggak bisa pakai root ya, kayaknya nggak bisa, harus pakai user. Oh iya betul, harus pakai user guys, karena diproteksi oleh Debian ya, Arch Linux yang base-nya Debian testing ya. Pakai user ya, nanti pakai sudo aja ya. Masuk alhamdulillah. Clear. Kemudian kita harus aktifkan ya, kita harus jalankan Docker. Kita cek dulu sudo Docker s strip a. Bismillah. Ya, ini belum jalan ya, ada 4 Docker container full OS yang masing-masing kalau nggak salah itu ukurannya sekitar 40 giga ya, dari image yang 40 giga, jadi agak besar guys. Kita akan jalankan ya 1 sampai 4 ini dengan cara sudo docker start. Ini kita masuk 4-4-nya guys. Dua ya, tiga, 4. Ini nanti 4-4-nya harus di setting ya, biar keluar audio dan tentu juga RGB-nya ya. Oke, masuk alhamdulillah. Kita masuk ke ini dulu, Docker full OS 1. Bentar. Oke, sudah disimpan saja ya karena lebih praktis. Ya, kita extract dulu
mana takut salah guys. Hanya baca aja ya, sudah execute kontainernya, ide kontainer ya, satu-satu guys, nggak usah bingung karena harus diaktifkan dulu. Akan mengaktifkan XRDP ya, servernya harus masuk sini. Kemudian ini untuk cek ya, betul satu ya, portnya di sini 51 3351 maksud. Oke, kemudian kita restart ya. Alhamdulillah satu sudah set. Kita masuk yang kedua. Oke, masuk. Kita restart juga. Oke, keluar. Ketiga. Ini sebenarnya bisa di server ya, langsung ya. Kalau servernya on 24 jam non-stop gak masalah ya. Tapi kalau servernya off ya ribet guys. Ya saya nggak mungkin on ya 24 jam server. Makanya manual. Tapi kalau sudah on insya Allah tidak usah on 24 jam. Restart Docker 3 full OS 3 jalan. Sekarang yang nomor 4 ya, terakhir ini sebenarnya bisa 5 ya, ini sebenarnya 5 guys, satunya di server utama ya, GUI ya, HD Plasma. Yang ini XFCE 4. Nah, restart. Alhamdulillah sudah ya, itu guys ya. Nanti kita cek ya. NeoFetch ya, itu server ya, Core i5 Gen 6 ya, 6400, GPU nya Intel HD 530 dan RAM-nya 8 GB DDR4. Di sini bisa dilihat spek dari server ya. Ini bukan spek laptop saya. Kalau spek laptop saya ya buat terminal baru. NeoFetch mirip ya guys, tapi beda ya. Ini klien ya, klien atau laptop saya itu Core i5 Gen 6 6300 kemudian GPU nya Intel HD Graphics 5200, memorinya 4 GB DDR3 kalau nggak salah ya. Beda ya, beda dikit tapi beda jauh dalam performa guys. Saya sudah nyoba ya di laptop ini, aduh, untuk main game PS1 satu saja kurang maksimal, bahkan sering tersendat-sendat. Tapi di laptop ini ya lancar satu loh. Tapi kalau 4 atau 5 ya hang. Kurang. Kita jalankan ya XRDP. Bismillah, berdoa satu aja dulu. Nanti kita coba main gaming ya.
untuk game. Kemudian yang lain ya di satu Docker Full OS dulu. Ini mohon maaf bila lama ya, banyak mungkin koneksi ya. Ini kayak gini guys, server itu connect ke OpenWRT router saya yang harganya di bawah 100.000 pakai kabelan guys. Kemudian untuk klien ini connect ke OpenWRT menggunakan WiFi guys. WiFi nya ya, emang yang 5 GHz karena biar cepat, jaraknya juga nggak terlalu jauh, hanya 2 meter lah, 3-5 meter dari router. Oke, ini sudah jalan ya, alhamdulillah. Docker Full OS 1 jalan. Ini audionya belum jalan guys, pulse di server udah jalan tapi di klien belum ya, jadi harus dijalankan manual. Juga kelemahannya ya, salah satu kelemahannya bisa diatur sih, mana nantilah tanggapan biar otomatis ya. Bismillah, 1 kali ya guys, kalau belum jalan 2 kali. Nah jalan guys, kadang 1 kali nggak jalan guys, entah kenapa, mungkin kaget atau gimana ya. 2 kali biasanya, saya sering 2 kali atau 3 kali baru jalan ini audionya ya. Jangan terlalu keras audionya, kita minimalisasi lah separuh. Kemudian yang pertama ya seperti biasa kita akan coba main games guys, PS2 ya. Sini ya, di PS2. PS1 juga bisa ya, Edge Image. PSP juga bisa up image. Kemudian mungkin Wii, Nintendo Wii juga bisa ya, up image. Game yang saya sukai sebenarnya ini guys, Suikoden ya. Cuman Suikoden nggak bisa langsung action guys, karena ini game RPG role playing game yang penuh cerita ya, alur ceritanya sangat panjang. Jadi ya kayak nonton film lah guys. Actionnya nanti di pertengahan baru mulai, filmnya itu sampai berapa menit ya guys, bahkan ada yang bilang 2 jam guys, openingnya itu 2 jam. Jangan jalan guys, alhamdulillah lancar. Kita pakai nama Sivo. Lancar guys main game ya, alhamdulillah ya. PMB nya kecil aja lah, ininya cukup, ininya maksimal. Battle-nya auto battle ya, auto battle apa ya, random aja lah, auto battle. Voice-nya ini aja deh, cukup. Start ya, agak tersendat sedikit ya audionya, itu juga suatu kelemahan ya, agak putus sedikit berapa persen lah. Tapi bagi pencinta audio ya ini kurang nyaman, tapi bagi saya ya standar saja. Finally home. I'm really not sure how I feel about this though. After all we've been through. Ya kan putus sedikit.
wajar lah guys, wong namanya aja uji coba ya. Mungkin buffernya itu mungkin harus diperbaiki ya, perbaiki buffer di XRPP. I've never once thought being the Tuh, princess putus bodyguard was dikit. any kind of burden. Whether in the imperial putus capital or lagi. away, I'll always gladly do whatever it takes to protect the prince. Being a bodyguard is Putus lagi. Itulah audionya ya, I'm not babysitting audionya anyone, and putus-putus so guys. what? So long as the prince is safe, that's all that matters. Ya nggak masalah lah kalau Isn't my nephew a lucky boy then? sure is. bisa di setting. Dan George, What? barangkali when di you get sini back to juga Sofo bisa setting Village, guys. better wipe out Nah, the top. Be ini polite. buffernya saya tingkatkan deh, Okay? latensinya juga tingkatkan. Right, Leo. George may have forgotten, but I am the younger sister of our glorious lady. One's language must always reflect one's social standing. Wouldn't you agree, Sir George Prime of the Queen's Knights? Oh, shut up, silent leads. How dare you address Wah malah tambah parah guys. That's the George we Ini all buffernya know, so he can get away berkecil, with ini berkecil. any of us. But if Her Majesty hears a Queen's Knight addressing the prince indeed. improperly, there will be trouble, George. And think of Farad too. After all, he is the one who recommended you to the Queen's Knights in Kita the first perkecil lagi buffernya. Ini buffer di emulator ya guys, bukan di XRTP. I can take care of myself. Oh audio ya, sorry. But geez, lighten up. The Queendom of Helena had more of a lady. Ini apa ini? Minimal. Considering the fact that they let someone like you become a knight, I think it's laid back Terus enough. audionya biarin aja lah. But even I'm afraid of my own sister right now. Put, We biarin. really can't afford to make Arstav mad. Strengthen. Biarin lah. Look sharp now, guys. We're about to arrive. Ya mending lah. Rasanya berkecil. Mending. Gak parah-parah amat ya. Ya tetap boys bisa merasakan kan putus-putus. I haven't been in this country for too long, so correct. Ya ini guys ngobrol-ngobrol kayak nonton film guys. Ini bagus banget deh. Yeah. Grafiknya ini kalau nggak salah ini video ya guys, bukan grafik They must aslinya. nail royalty onto Tapi dibuat dekati yang asli grafik engine-nya ya. Tapi ini kalau nggak salah cutscene-nya itu video guys. Benar kan? Ini kalau minimal oh nanti kita coba. Nah ini grafik aslinya guys, nggak bisa digerakkan ya, masih open oke. Ini lama loh guys, bisa sampai 2 jam seperti ini terus udah langsung action. Mungkin bagi yang gak suka game yang bertelet itu malas mainnya guys. Tapi saya suka yang mirip game itu, apa visual novel lah kayak gitu lah. Visual novel. Di cerita RPG ya, role playing games. Hanya politik guys, politik kerajaan, tapi bukan kingdom ya, tapi queendom. Jadi pemimpinnya putri atau ratu, bukan raja. Bagus sih gambarnya, grafiknya selevel PS2 ya, bagus. Ceritanya bisa sampai mungkin kalau kita itu nggak pakai guide, pengen semuanya ya bisa ratusan jam guys. Standarnya 30 jam. Highness the Prince and Her Royal Highness Sayalid have returned. Ah, you're back. Very bapaknya. Your
looking well, my boy. Pakai yang gaul-gaul aja. What? This is nothing, my boy. Your Majesty, I think perhaps you better stop before you crush him. Siles, I'm glad to see you looking well too. George, Leon, thank you for Masih seeing the agak principal safe. putus-putus ya Yes, guys. of course, sire. Your Majesty, Commander of the Queen's Knights, George Prime, returning to post. George, what in the world's gotten into you? I don't know. I was told to mind my manners. Waduh. You never were one to listen to other people's advice, so why start now? But on second thought, though, a little bit of prudence might Game be anime, important while you're guys. back in the Imperial capital. Ibu-ibu bilang ini bukan wibu-wibuan ya guys, ini wibu politik guys. Game politik. Kalau pengen pinter politik ya main game Wouldn't want ini to get guys. you in trouble. Banyak politik, strategi politik Thanks, George, but yang I don't think you benar-benar have to worry too much about that. penuh intrek politik guys, usaha dan pilihan juga guys. You're right. Itu enggak berat-berat amat sebenarnya, masih ringan Should hurry along and seperti see her now. game Romance of the Kingdom atau game But, Your Majesty, politik we... yang lain ya guys. Sorry, Ini now's politik not the kerajaan time. I know ringan-ringan it's all saja, secret. There's nothing I can tapi do sebenarnya about it right berat, now. tapi ringan karena ini game Our first priority game is to politik see Her Majesty. wibu. Oke, ini His Royal Highness the Prince and Her Royal Highness Sialeeds have returned. ratunya guys. Oh, I've been waiting for you. Don't be shy now, come closer. Let me get a good look at you. Ibunya guys. Ini aja lah. Oh, my son. I've been so worried. I can't tell you how relieved I am that you're back and safe. Oke guys. Lucu banget. Sialeeds, thank you for all you've done. Oke lah, ini game wibu ya, biarin lah. Plus that's everything. Oke, selanjutnya game apa ini? Gradius ya. Oke, kalau Gradius kan action guys, jadi bisa langsung main ya guys. Pakai cheat bisa guys, bisa banget. Dan lagi males aja ya nge-cheat. Makanya itu loh, apa namanya, ya game shark lah, game shark atau apalah, bisa banget guys, mudah. Jadi ini full gaming ya, jadi ini XRTB ya, bisa full screen guys, bisa guys. Ini full screen, ini juga bisa di full screen kan, tergantung settingannya sih. Ini full screen ya guys. Ya. Saya lebih suka kayak gini. Skip. Sekarang full screen ini. Ya, ini lebih suka kayak gini guys. Untuk bukti bahwa ini adalah XRTP guys, bukan remote desktop biasa. Oh ya, ada yang tanya apa bedanya ini dengan apa namanya remote gaming guys. Oh, sebenarnya mirip aja guys, cuman beda. Kalau remote gaming ya per klien, per komputer ya hanya satu guys, satu game untuk satu remote gaming. Jadi servernya satu sana Steam ya, Steam atau apalah, PS 345. Lalu kemudian kita remote dari sini ya untuk satu klien kayak gitu guys. Dan itu hanya untuk gaming aja guys, nggak seperti ini ya, jauh
jauh lah, itu hanya fokus di gaming. Kalau ini cloud computing bukan hanya untuk gaming ya, tapi full OS di RDP. Terus bedanya sama RDP yang lain apa guys? Ini mirip guys, cuman beda. Kalau RDP yang lain ya itu kalau nggak salah pakainya VM guys, jadi servernya itu pakai VM. Akibatnya performanya tidak sesuai dengan server aslinya guys. Walaupun dia support native GPU, tapi tetap ada yang berkurang. Contohnya RAM otomatis berkurang ya guys. Contoh RAM-nya 100 GB untuk XRDP jumlahnya sekitar 20, bagi ya berarti hanya menikmati 100 bagi 20, jadi ya hanya 5 GB-an guys. Mereka menggunakan 5 GB dari kekuatan server sebenarnya yang 100 RAM-nya, 100 GB RAM-nya. Seperti itu guys. Tapi kalau ini 100 GB bisa keluar gitu ya. Mana ini? Keluarnya pakai ini aja biar tetap jalannya. Nah ini jalan. Oke. Ya, bisa kita lihat ya tadi ya servernya ya. Ini client-nya, ini server. Ini enggak beda jauh guys dari ini guys. Nanti dikira dibagi itu, enggak mungkin, pasti dibagi guys. Pasti ada yang berkurang, pasti ada yang ini itu. Ya tetaplah pasti ada yang berkurang. Cuman saya sebut ya natif kurang dikit. Apa yang berkurang? Audionya guys. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa sini itu speknya sama guys dengan yang di server ya. RAM-nya juga sama, tidak berkurang sama sekali. Cuman dipakai, tentulah dipakai, tapi tidak berkurang ya. Di speknya tetap Core i5 4 core ya. Kemudian Intel, ada grafik native, ada yang berubah. Kemudian RAM-nya tetap ya, RAM-nya tetap 8 GB. Beda dengan yang RDP yang pakai VM ya. RDP pakai VM ya tentu ya core-nya akan berkurang. Tentu ini 4 core ya. Kemudian pakai XDVM beri 2, berarti nanti sininya jadi 2 core saja. Kemudian VGA-nya mungkin bisa natif ya, mungkin ya pakai natif mungkin bisa, tapi saya tidak tahu juga natif atau tidak. Kemudian RAM-nya harusnya ini 8, jadi hanya 4 bagi 2 ya, cuma 4 tuh. Terus ini gimana guys cara ini bisa jalan? Entahlah. Yang penting jalan. Kalau nggak salah ini hanya metode share ya, share resource. Jadi walaupun ini full, ini dibagi resources. Makanya kalau kita ini jalankan 1 ya, kita jalankan 2 aja ya. Nah, jangan jalankan 2 sama ya. Itu resource-nya akan dibagi, maksudnya akan di share ya, 2, cuman nggak dibagi langsung, nggak di-sekat sini 2 sini 2, enggak, tapi tetap 8, cuman dibagi resourcesnya itu sharing langsung, bukan dipatok-patok duluan, tapi sharingnya. Itu kelemahannya juga, kelebihan dan kelemahannya guys. Kelebihannya jelas lebih unggul ya performanya. Kelemahannya kalau ada yang nakal 1 itu semuanya bisa terganggu guys, bahkan hostnya juga bisa kena guys. Oke. Ya ini 2 ya guys, sama guys, kita neofet saja. OS 2 ya, neofet sama guys, sama kan guys. Nah beda bedanya guys.
Kemudian 3 guys, 2 ya wallpapernya ini wallpapernya ini independen ya guys, yang gak independen resourcesnya, cuman OS nya ini independennya. Ini Dr. Pool OS 1, ini Dr. Pool OS 2. Jadi ini 2 guys, bisa menjalankan, contoh ini PCSX ya, kita jalankan PCSX juga di sini. Tuner ya, apa yang nggak lain guys, Steam bisa, cuman males aja guys, kapan-kapan lah, butuh operat. Wine juga sama ya, Looters juga sama, butuh operat yang nggak operat terlalu parah ini ya. Ini ya guys, ini PCSX 2 emulator 2 ya, ini 1 ini 2. Jadi kalau yang namanya kita jalankan deh, nanti dibilang Fox lagi. Ini soft combat, urut aja deh, ini Gradius. Ini audionya diperkecil aja biar tidak mengganggu audio yang ada di sini ya guys. Mohon maaf salah ngeklik host client ini ya. Jadi seperti ini guys, kita menjalankan 2 game guys di sini. Kalau XRDP apa namanya, remote gaming ya, satu klien, satu server untuk satu klien guys. Untuk karena Steam ya, yang saya tahu itu Steam itu menjalankan Steam di sini satu, kliennya juga satu. Jadi untuk satu server Steam untuk satu game. Kalau ini enggak guys, ini betul-betul cloud gaming ya. Jadi satu server bisa menjalankan di sini 2 game ya, yang berbeda, 2 komputer, betul-betul bukan hanya di PCSX itu ya, tapi komputer desktop full dan Linux secara bersamaan guys. Ini independen ya, saya lagi OS nya bisa main game guys di sini juga bisa ya guys. Combat Combat 5 The Unsung Wars bisa guys. Pengen 3 guys, insya Allah bisa ya, kita jalankan ya 3 guys. Jangan coba di rumah ya, ini ya mau coba ya monggo lah, tapi pasti ketanggung sendiri kalau servernya meleduk lagi, rusak ya, karena dipaksakan menjalankan dengan spek segini, menjalankan dulu menjalankan PCSX 2 ya di Dr. Pool OS 3. Wow, 3 game PS2 yang berbeda radiusnya. Ini chat ya, kita jalankan Persona 4D. Ini audionya lupa saya, tidak perkecil dulu biar tidak mengganggu ya. Ya itu aja, masih terlalu besar itu ya. Ini jalan ya Persona ya. Ini dari audionya dari sini guys, kurang kecil mungkin ya, perkecil lagi ya. Ini Persona ya, Persona berapa, 4. Oke, jalan guys, lancar. 3 game loh ini loh, beda-beda. Kalau yang namanya remote play ya nggak bisa guys, nggak bisa seperti ini ya. Satu server ya satu game, satu server ya satu klien, untuk klien itu ya, ya istilahnya bisa main satu game lah. Kalau ini enggak, 3 ya, jadi satu server untuk 3 PS2 ini masih kuat di server saya. Server saya padahal luar biasa. Ini sebenarnya 5 ya guys, 4
plus itu loh apa namanya si servernya juga menjalankan GUI, ada plasma lagi. Wow, gila kan guys. Nanti kita cek berapa sih RAM yang dipakai, nanti kita jalankan. Ini sekali aja ya, sekarang aja lah. RAM yang dipakai berapa sih, penasaran? Top aja tuh guys, yang dijalankan sudah hampir 4 guys, menjalankan 2 game hampir 4. Performanya juga ya paling 80% lah dari kekuatan CPU nya. Oke guys, jangan 1, 2, 3 guys. Ini biar keluar intronya bilang hoax. Oke, ini bisa lihat ya guys, RAM-nya segini guys yang dipakai. Padahal ini 3 loh, 3 OS main game PS2. Oke, lanjut kita jalankan yang nomor 4 biar gak dibilang hoax ya. Ini nomor 4 guys. Bismillah, berdoa semoga tidak error ya. Kalau error ya karena terlalu banyak. Mau 5 guys, tidak lah, 4 saja sudah cukup berat ini ya. Malah berat banget sebenarnya. Oke, kita jalankan push audionya. Malas ketik guys, kita yang sudah ada aja. Ya, jalan ya, kita perkecil audionya. Ya, ini di Docker Full OS desktop 4. Kita jalankan yang namanya ICS X2 lagi. Yang lain juga bisa, cuman saya lagi males yang nyeting up image atau mendownload add image. Emulator yang lain cukup ini aja lah untuk bukti bahwa ini bisa 4 loh guys. Kodenya Suikoden kebetulan 4 game. Suikoden kita jalankan ya. Kita jalankan berapa waktu ya, berapa menit lah untuk memastikan kuat ya guys. Tuh ini 100% tuh ya, karena sudah 3-3-nya jalan, 4-4-nya jalan. CPU satunya 100% guys, mulai terjadi spike di CPU. RAM-nya, kalau RAM sih nggak masalah ya, masih ya kira-kira berapa ini, kita cek, nggak kelihatan cek. Masih 4 guys, cuman CPU nya sudah mulai spek 100% tuh. Wow, ini yang lain masih aman sih, cuman ini 100%. Artinya kadang kalau 4 game ya berat guys, mulai tanda-tanda nge-lag. Oh, bayangkan ini 4 game guys, 4 game ya, kita mulai nge-lag nih ya kan. Walaupun masih jalan guys, tapi mulai nge-lag ya. Wow, game anime lagi ini guys, Persona 4 ya. Ini Suikoden game anime juga, politik, game anime politik. Kalau ini game anime mystery, kalau ini game pesawat ya, science fiction. Ini game politik tapi modern warfare, tempuran modern, pesawat ya sama. Ya itulah sedikit demonstrasi atau menunjukkan ya bahwa cloud computing, cloud gaming itu bisa guys, dan
bisa dibuat sendiri, bahkan yang dibutuhkan hanya satu komputer server dan satu komputer lain atau lebih dari satu komputer klien. Kemudian router ya, saya anjurkan routernya OpenWRT ya, OpenWRT yang bagus. Di HP bisa guys, bisa, cuman klien di HP ya, HP Android atau tab Android, atau yang lain iOS atau tablet yang lain mungkin kliennya yang bagus itu apa sih. Untuk RGB punya Microsoft atau apa itu ada, kemudian Open RGB juga ada, cuman saya coba latensinya sangat tinggi, kemudian beberapa keyboard mouse itu kadang nggak jalan. Ya nantilah kita abrak-abrak pakai HP ya untuk lainnya. Kalau ini sementara lancar ya, alhamdulillah lancar guys. Ini Produce, ini Persona ya, Persona 4, ini Shui Koden 5 ya. Main game aja bisa, apalagi cuma untuk ngetik ya, untuk gambar-gambar dikit, edit video, tentu insya Allah bisa guys ya, sangat bisa sekali ya. Browsing YouTube bisa guys. Enggak mungkin guys, browsing YouTube ya mungkin. Ada yang bilang kayak gitu ya, oke lah kita buktikan. Jangan coba buka YouTube ya, Chrome sorry, Chrome. Oh, jangan ini guys, mau nutup ini yang itu, mohon maaf ya. Sama ya, matikan dulu. Ya, great. Radius bagus. Misalnya itu refleks guys, ini betul-betul refleks ya guys, mohon maaf. Ini tutup males bukanya. Ya, jangan buka Firefox ya guys, Firefox. Ya. Di Docker Full OS 1, kemudian di Docker Full OS 2 kita coba buka Firefox guys. Nah, Firefox itu sangat berat guys. Ini juga sama ya, Firefox biar cepat. Ini sama Firefox ya, biarin. Nah, ini sedang buka ya, kita buka YouTube guys. Jadi bilang nggak bisa buka YouTube, nggak mungkin buka YouTube. Main game aja bisa, bang, lagi cuman buka game, buka YouTube ya bisa lah guys. Biar loading ya, ini buka YouTube juga, sama ini Docker Full OS 3 sama ya, Pro 4 juga sama ya. Kita buka YouTube semua tuh, buka YouTube kan. Oke, banyak politik guys, biarin lah ya. Nah, putar deh YouTube-nya orang ya, distro YouTube. Di pause saja. Bisa berapa? 72p ya. Rendah saja. Jangan politik. Ya. Ini di pause.
1080 bisa guys. Ya, mulai agak sedikit berat ya, sudah dua ini video ini sudah buka guys. Waduh, politik, biarinlah politik. Ya, ini yang satu loading kan. Baku hantam guys, biarinlah kan urusan kita guys. Guys, muter guys, semuanya muter ya guys. Muter guys, ada yang low semua ya. Jadi kalau ada yang bilang ini nggak bisa muter YouTube lah, ini gimana? Yang bilang nggak bisa itu siapa guys? Tempatnya nih YouTube-nya beda-beda ya. Ini DistroTube ya, ini apa itu Windows apa, ini switch to Linux, ini to Linux apalah, pokoknya jalan tuh ya kan, jalan semua ini guys. Bayangkan guys, cloud computing betul-betul hoax, no nipu. Kemudian tadi mana ininya ya, di sini ya. Berapa yang dipakai RAM-nya ya, full OS 3 kalau nggak salah di sini ya. RAM-nya dipakai 4 ya, 4 sampai 5 giga lah. Wow, tapi CPU-nya aman ya guys, naik turun lah. Padahal buka 4 loh, resolusinya rendah banget. Ya iyalah, yang namanya uji coba, nanti bisa full semua itu 100% CPU-nya ya guys. Oke, jadi bisa guys. Ya, kita tutup dulu. Tutup. 2. Ya. 4. Ya, seperti itu guys. Yang lainnya kan itu kan aplikasinya sama kan, sama gimana, beda-beda pun bisa. Ya, kita coba ya. Di sini kita buka write aja deh. Ya, write ya, Docker full OS 1 write, kemudian Docker full OS 2 game Docker full OS ke berita ya, ada bismillahirrahmanirrahim ya, ada Docker full OS. Oh salah, ini 4 ya, 1 game, salah klik tadi, game. Ini salah tadi, di LibreOffice ya, LibreOffice Writer ya. Ini game, jadi bisa untuk banyak ya kerjaan ya, beda-beda, bisa bukan hanya satu saja. Kalau yang ini gini ya, ini di sini Docker full OS 1 untuk ngetik, Docker full OS 2 untuk edit foto, Docker full OS 3 loading ya, berita ya, berat. Kemudian yang di sini untuk programming ya, ngoding lah, program. Stallman bilangnya program. Jadi harus perlu diingat ya guys, bahwa ada kita itu termakan berita guys. Istilah cloud computing dikira betul-betul di awan sana guys, bukannya. Cloud computing ya secara sederhana kata Stallman ya menjalankan komputer dengan
komputer lain dengan komputer kita ya. Bukan komputer milik orang lain doang, komputer lain dengan komputer kita, remote desktop lah. Kalau orang bilangnya seperti itu secara sederhana. Jadi kita kontrol itu komputer yang ada di sana dengan komputer kita. Di server kita kontrol klien. Nah bedanya ini servernya ya jalan, kliennya ya jalan independen guys. Suatu saat nanti bukan hanya Docker Full OS ya, tapi rencana di depan Podman Full OS. Suatu saat lah nanti. Sebenarnya sudah ada ya itu namanya Dystrobox, itu kalau dioper dikit bisa seperti ini ya guys. Nantilah, yang penting ini dulu lancar. Ini aja audionya masih tersendat-sendat sedikit. Kayak ini cerita ya jalannya. Ya, bisa gambar-gambar di sini, guys. Saya sekarang airbrush, warnanya ini jelas. Ya, agak berat ya guys. Kan kalau udah hati-hati bisa hang guys. Ini mulai berat nih guys. Tuh, kayaknya ini kok masih hitam, gimana sih? Gue pakai klik kanan ya, nggak tahu guys. Nah, udah. Oke, maklum nggak pernah pakai Krita ya, udah lama. Oke, ini untuk ketik-ketik ya, ketik-ketik guys. Ya, jalan ya guys. Kita tutup. Save. Ini untuk edit foto ya. Terus juga. Ini untuk gambar, kita terus juga. Ini untuk modding, programming terus juga. Ya, biar ringan ini kita matikan 1, 2. Ya, kesimpulannya ya, kalau bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan di contohnya di kampus, di sekolah, di tempat-tempat kerja, kantor ya, ini bisa menghemat resources guys. Kita nggak usah beli komputer yang mahal-mahal untuk klien ya, kita beli investasi untuk server saja yang powerful, pingirit guys. Karena hanya satu server ya yang bisa multi ya, atau HTC paralel komputer yang banyak, dan server biasanya itu upgrade-nya itu lama guys, beda dengan klien yang upgrade-nya sering, berapa tahun aja sudah upgrade. Kalau server itu bisa tahunan guys, ya tergantung sikonya sih, cuman server biasanya bertahan lebih lama guys kalau pakai Xeon ya, Xeon RAM-nya yang besar lah, 100 GB atau 100 terabyte RAM. Kemudian GPU-nya AMD Radeon yang bagus ya, jumlahnya 100 lah, 100 paralel. RDNA 4, wah udah guys, bisa AI guys, mantep banget. Jadi kalau di kampus contohnya mahasiswa nggak usah beli apa namanya beli komputer yang mahal-mahal, kasihan orang tua guys yang nyekolahin. Kecuali kalau gratis dari kampus sih nggak masalah ya, laptopnya gratis buat AI dari kampus. Nah ini mahasiswanya suruh beli, aduh pusing kepala guys, beli 100 juta alasannya buat AI. Padahal nggak usah ya guys, tinggal kita remote. Kemudian aman guys, karena ini lokal, nggak butuh remote ke luar negeri ya, sana ke Amerika atau kemana yang punya server bagus. Cloud computing sana di luar negeri enggak, ini lokal di kampus ya, pakai LAN, pakai wifi, atau kalau pengen lebih aman ya, lebih stabil pakainya LAN ya, kabel LAN, kalau bisa LAN yang bagus.
atau sekarang banyak optik ya, fiber optik ya, silahkan kalau kampusnya atau universitasnya atau sekolahnya atau kantornya menyediakan fiber optik ya, itu lebih bagus lagi, stabil koneksinya. Ya itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat. Pesan dari saya, semangat ya, Floss Libre open source software, bermanfaat lah, amin ya rabbal alamin. Maju terus Floss free libre open source software seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Semoga bermanfaat, amin, bermanfaat, amin ya Allah. Jangan lupa donasi. Link donasi ada di video ini ya, insya Allah lah, biar tambah semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bye bye, see you later.